Assalamualaikum, halo fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan mereview mobil listrik terbarunya Wuling, yaitu Wuling Cloud EV 2024. Sebelum kita mulai reviewnya, sekarang aku akan ngasih tau dulu nih ke teman-teman. Kalau sekarang aku sedang berada di Wuling Maju Motor Pondok Gede. Di sini selain ada showroom, di sini juga ada tempat servis dan juga di sini ada fasilitas yang kita bisa nikmati. Salah satunya adalah ruang tunggu yang lumayan nyaman. Selain itu, di sini juga pelayanannya sangat ramah. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di sekitaran Pondok Gede, kalau misalnya tertarik untuk membeli mobil Wuling, bisa langsung aja datang ke Wuling Maju Motor Pondok Gede. Sekarang kita lanjut videonya. Ya, jadi Wuling Cloud EV ini merupakan mobil listrik terbesarnya dari Wuling setelah REV dan Bingo EV. Nah, kita bisa lihat dari huruf depannya. Kalau REV itu hurufnya dari A, yaitu mobil listrik Wuling yang paling kecil. Kemudian di atasnya ada Bingo dan sekarang ada Cloud EV. Secara bentuk, dia di bagian depan memiliki bentuk yang futuristik karena ada lampu yang memanjang dari ujung ke ujung seperti ini. Nah, untuk lampu yang memanjang ini adalah lampu kecilnya. Nah, untuk DRL-nya dia berada di bagian atas sini. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini. Di bagian bawah sini ada lampu utama yang juga sudah LED. Kemudian karena ini mobil listrik, di tengah sini dia tidak ada grillnya. Kemudian di bagian sini juga dia ada kamera 360-nya. Sekarang kita akan melihat yang ada di balik cupnya ini. Ya, sekarang kita akan bahas yang ada di balik cup ini. Nah, karena ini mobil listrik, dia sudah dipastikan tidak ada mesin konvensional di dalamnya. Dia hanya ada motor listriknya. Nah, untuk Wuling Cloud EV ini dia dapat menghasilkan tenaga 136 PS dan juga torsinya itu sebesar 200 Nm. Nah, untuk baterainya sendiri, mobil ini berkapasitas 50,6 kWh dan juga untuk range-nya dia bisa menempuh jarak sebanyak 460 km. Nah, karena ini mobil listrik juga di bagian sini dia tidak ada peredamnya. Oke guys, sekarang aku sudah berada di bagian samping dari Wuling Cloud EV ini. Dan untuk bagian samping ini aku lumayan suka desainnya karena untuk di bagian depan sini dia kacanya lancip berbentuk segitiga dan semakin ke belakang dia semakin mengotak. Nah, untuk di bagian samping ini dia memiliki kaca spion yang modelnya di pintu seperti ini. Kemudian juga untuk di bagian depan sini ini ada charging untuk GBT-nya. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini ada list yang memanjang ke belakang berwarna chrome. Kemudian untuk bagian handle pintu, dia modelannya yang menyatu di bodi seperti ini, mirip seperti Hyundai Ioniq 5 dan juga dia warnanya sewarna dengan bodi. Nah, sekarang kita akan bahas ke bagian ban. Untuk di bagian ban, mobil ini memiliki ban ring 18 dengan profil 21555R18. Sekarang kita akan bahas ke bagian belakang mobil ini. Ya, sekarang aku sudah berada di bagian belakang dari Wuling Cloud EV ini. Dan untuk di bagian belakang, dia desainnya juga lumayan futuristik karena ada lampu yang menyambung dari ujung ke ujung seperti ini. Kemudian juga di bagian atas ini ada ornamen berwarna chrome. Nah, untuk di bagian belakang Wuling Cloud EV ini, sayangnya dia nggak ada wiper belakang, cuman sudah ada rear defoggernya. Untuk di bagian atas ini, dia juga sudah ada spoilernya. Nah, kemudian untuk di bagian sini ada kamera mundurnya. Sekarang kita akan lihat ke bagasi mobil ini. Nah, untuk di bagian bagasi, dia kapasitasnya lumayan besar untuk ukuran Wuling Cloud ini. Nah, kalau misalnya kita mau bawa barang yang lumayan tinggi, kita bisa nurunin posisi bagian bawah bagasinya ini. Kita tinggal tarik seperti ini, kemudian kita turunin ke bawah seperti ini. Nah, jadi kita bisa bawa barang yang lumayan tinggi ke dalam sini. Kemudian juga untuk di bagian bagasi ini ada lampu di sebelah kiri sini. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut bahas ke bagian interior mobil ini. Alright guys, sekarang aku sudah berada di bagian interior dari Wuling Cloud EV ini. Dan untuk di bagian interior, dia memiliki interior yang futuristik dan juga modern. Nah, selayaknya di Tesla, di mobil ini juga
hampir mirip. Dia tidak banyak tombol fisik yang berada di dalam sini. Dia kebanyakan diaturnya dari head unit ini. Kayak misalnya kita akan mengatur AC. Nah, mengatur AC ini kita bisa dari head unitnya ini. Dari mulai mengatur arah semburan, kemudian juga mengatur suhunya, dan juga selain itu kita juga bisa mengatur kaca spion. Nah, untuk kaca spion ini cara mengaturnya adalah misalnya kita akan mengatur kaca spion kanan. Kita pencet di sini kaca spion kanan dan kita mengaturnya dari tombol yang ada di setir ini. Kita arahkan misalnya mau ke kanan atau ke kirinya atau ke atas ke bawahnya. Nah, kemudian juga melipat kaca spion bisa dari head unitnya ini juga. Kemudian kita juga bisa mengatur mode berkendaranya. Ini ada Eco Plus, ada Eco, normal, dan juga Sport. Kemudian untuk di bagian head unit ini kita juga bisa lihat kamera 360-nya. Tadi kan ada banyak kamera di depan, di samping, dan juga di belakang. Terus kita bisa lihat juga dari sini. Ini kita bisa lihat tampilan kanan, belakang, dan juga kirinya. Nah, kemudian di bagian sini juga kita bisa mengatur lampu depan. Nah, ini kita bisa mengatur ketinggian lampunya juga. Nah, untuk di bagian audionya, sayangnya di mobil ini belum bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto, dia hanya bisa Bluetooth. Kemudian untuk di bagian instrumen clusternya ini, dia menurut aku lumayan keren karena ini ada animasi mobilnya, dia benar-benar mirip banget. Nah, kemudian untuk di bagian setir, ini setirnya dia modelnya yang 2 palang dan juga simpel banget. Ini ada tombol di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan untuk audio steering switch-nya. Nah, untuk di bagian door trim ini dia bahannya masih plastik. Kemudian juga di sini ada untuk membuka pintunya. Kemudian untuk kaca dia sudah auto untuk yang sisi driver dan juga sudah auto di seluruh sisi kaca mobil ini. Nah, untuk buka kaca juga kita sebenarnya nggak harus mencet tombol untuk buka kaca, kita bisa dari perintah suara, seperti contohnya seperti ini. Halo Uling, Halo, buka kaca kanan. oke, membuka jendela Nah, kanan. dia bisa dibuka otomatis dengan perintah suara. Nah, sekarang kita lanjut untuk di bagian tengah sini. Untuk di bagian tengah sini, ini ada konsol yang menurut aku keren banget. Dia konsolnya memanjang seperti ini. Kemudian juga untuk di depan sini ada untuk cup holdernya. Kemudian di bagian sini ada wireless charging. Nah, untuk di bagian sini, bawah armrest, dia ada tempat penyimpanan yang lumayan besar kapasitasnya. Kemudian di atas sini juga ada armrest yang bahannya itu sudah soft touch. Nah, kemudian untuk di bagian atas, dia ada untuk tombol lampu hazardnya. Kemudian juga ada tombol untuk lampu baca. Nah, kemudian untuk di bagian sun visor, dia sudah ada kaca dan juga sudah ada lampunya. Nah, satu lagi, untuk pengaturan di Wuling Cloud EV ini, dia juga sudah elektrik, baik maju mundur dan juga recliningnya. Oh ya, untuk di mobil ini dia juga sudah ada electric parking brake, jadi rem tangannya dia sudah elektrik. Sekarang kita akan lanjut bahas ke bagian belakang mobil ini. Oke guys, sekarang aku sudah berada di baris kedua dari Wuling Cloud EV ini. Dan untuk di Wuling Cloud EV ini, posisi duduk aku, headroomnya dia masih sangat lega dan juga legroomnya masih sangat lega. Ini tadi posisi berkendara aku seperti ini. Kemudian untuk di bagian tengah sini, ini ada kisi AC. Dan dia hanya satu ya, jumlah kisi AC-nya di bawah sini. Kemudian untuk di bagian door trim juga sama, dia di bagian atas ini masih bahannya plastik. Kemudian untuk di bagian sini ini seperti panel kayu gitu. Kemudian di bagian speaker juga keren banget, dia ada ambient light di sekelilingnya. Kemudian untuk pengaturan kaca dia juga sudah auto. Jadi di mobil ini sudah all auto pengaturan kacanya. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini ada armrestnya yang juga sudah ada cup holdernya. Nah, kemudian di bagian belakang sini dia juga sudah ada seat belt. Jadi seat belt di mobil ini sudah lengkap dari baris pertama sampai ke baris keduanya. Alright guys, mungkin segitu dulu aja videonya. Terima kasih banyak untuk Wuling Maju Motor Pondok Gede yang telah mengizinkan aku untuk mereview Wuling Cloud TV ini. Dan mungkin segitu aja videonya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.